Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan atau memaparkan materi kuliah New Media ya dengan kode DAI 3N3. Mata kuliah ini adanya di Universitas Telkom ya, yang kemudian dijadikan mata kuliah Kampus Merdeka Belajar Bersama, di mana teman-teman dari seluruh penjuru Indonesia bisa mengikuti perkuliahan ini dengan terdaftar terlebih dahulu gitu ya. Nah, di pertemuan ini saya akan memaparkan gambaran tentang apa sih Unimedia ya. Mungkin teman-teman masih masih bingung mata kuliah apa, arahnya kemana, kemudian nanti apa yang ingin disampaikan gitu ya. Oke. Nah, ini saya ini lagi mengulang kembali ya. Jadi secara singkat, mata kuliah ini memberikan pemahaman, pengertian, dan serta keterkaitan desain media dan iklan dengan tujuan mahasiswa memahami terminologi media secara utuh, gitu ya. Nanti di dalamnya mahasiswa diberikan penjelasan ya, mulai dari apa itu desain, media, iklan, serta sejarah iklan terkait penggunaan media. Nah, jadi nanti akan diberikan perubahan-perubahan ya dulu dari awalnya media seperti apa hingga terakhir media ini yang kita lihat sehari-hari ya. Jadi capaian pembelajaran ini setelah mengikuti perkuliahan ini mahasiswa ya selama 1 semester ya mengerti pengertian new media secara komprehensif gitu ya. Oke, ini deskripsi mata kuliahnya. Mata kuliah ini mempelajari fenomena perkembangan media terbaru dan implikasinya terhadap perilaku konsumen, strategi promosi dan komunikasi brand yang memanfaatkan media terbaru ya. Mahasiswa nanti mampu memahami dan mengaplikasikan teknik komunikasi, periklanan, dan kreativitas pada media terbaru. Gitu ya. Nah, minggu ini mungkin saya hanya memaparkan secara ringkas ya pengertian tentang desain, media, dan iklan di era digital, termasuk nanti di dalamnya ada beberapa contoh gitu ya. Nah, gambarnya seperti apa? Nah, ini nih ya. Desain. Nah, ini saya contohkan ya. Produknya adalah Coca-Cola. Ya, kita ketahui bahwa Coca-Cola adalah minuman soda terkenal dari Amerika ya. Dan ini sebelah kiri ini adalah bentuk pertama dari botol Coca-Cola ya, dari gelas. Kemudian sebelah kanan adalah ujungnya ya, kebaruan di oh ya, si Coca-Cola ini muncul tahun 1886 ya. Dan yang kanan ini botol terakhir yang muncul ya tahun 2007 gitu ya. Jadi kurang lebih hampir 135 tahun ya usia dari perusahaan ini. Nah, di tengah-tengahnya ini yang akan kita pelajari ya, terminologi new media, di mana di dalamnya ya, yang minggu ini pengantar media, minggu kedua yang sekarang framing effect, minggu depan khalayak dan perubahannya, kemudian ada perubahan media, ada studi kasusnya, marketing 4.0 ya, bentuk makian terkini, dan sampai terakhir kita menemukan new media digital. Jadi selama 1 semester ini kalian akan mendapat pengetahuan dan wawasan ya bagaimana perubahan media terjadi ya. Jadi istilah padanan kata new media nanti akan kalian ketahui pada di pertemuan ke-11. Oh, ini yang dimaksud mata kuliah ini apa itu new media gitu kan. Nah, mata kuliah ini bukan mata kuliah khusus ya, tapi bisa di apa dipelajari ke semua keilmuan ya. Karena semua keilmuan itu pasti ada outputnya, kalau nggak produk jasa ya. Produk udah jelas jika kalian dari program studi sains, teknologi, biologi, fisika pasti ada produknya ya. Kalau kalian dari program studi humaniora, sosial pasti ada produknya, mungkin berupa jasa atau layanan gitu. Nah, produk dan jasa layanan ini pasti perlu diinformasikan kepada khalayak ramai dengan apa? Dengan media. Nah, ini yang kita pelajari gitu ya. Coba kita kita lihat gambarnya seperti apa gitu ya. Nah, tahun 1886 lahirlah botol pertama Coca-Cola. Tentunya
satunya si produser ingin menginformasikan keberadaan produk ini, produk minuman ini. Lahirlah advertising atau iklan pertama Coca-Cola ya, dalam bentuk cetakan ya. Kemudian karena dulu belum ada internet, belum ada telepon, belum ada ya apa ya televisi, radio, maka digunakanlah media yang ada ya. Dalam hal ini menggunakan gerobak ya, di mana si gerobaknya di ada si produknya, kemudian menggunakan kuda sebagai untuk menariknya ya. Nah, itu yang desain dan media pertama dari Coca-Cola. Kalau bicara media tentunya dari zaman dahulu ya sudah ada ya, dari malah 2000 sebelum Masehi orang-orang Romawi menggunakan pahatan di dinding untuk menginformasikan semua media ya, luar biasa ya. Nah, sekarang 2021 media telah berubah gitu ya. Sekarang kalau kita mau beli es krim itu tinggal duduk manis depan rumah ya, nunggu tukang es krimnya ya, pakai lagu gitu ya. Malamnya kalau lapar pakai nasi goreng, tunggu yang nasi goreng tek-tek gitu ya. Atau misalnya nggak sabaran, kita pakai GoFood tinggal pesan. Nah, itu perubahannya. Nah, perubahan itu pasti ada prosesnya. Proses ini yang akan kita pelajari ya, akan kita dengarkan gitu ya. Ini remaining lagi ke belakang ya, perubahan dari kegiatan berbudaya atau craft design ya. Nah, dalam hal ini ada teorinya, kebudayaan merupakan pencapaian nilai empat manusia yang sifatnya lebih sekedar upaya untuk kelangsungan hidup biologis. Ya. Jadi nanti di ujung saya akan gambarkan bahwa perubahan media itu adalah untuk memudahkan manusia hidup lebih baik lagi gitu ya. Dulu kalau kita pesan, kalau mau beli telur, ya kita harus datang ke peternakannya. Kemudian telur itu ditaruh di retail, kita datang ke toko. Nah sekarang kita nggak usah ke peternakan, nggak usah ke retail, kita bermodalkan HP, ya buka online, tinggal pesan. Nah kan artinya hidup kita lebih baik ya, memudahkan ruang dan waktu gitu ya. Kita lihat ke belakang ya. Bicara desain berarti bicara craft ya. Bicara craft berarti bicara tentang produk yang dibikin dengan tangan melalui olahan bahan baku yang sering ditemukan di lingkungan ya. Seperti itu dasarnya. Jadi dulu leluhur kita ya zaman purbakala mungkin ingin membuat sesuatu yang nggak ada alatnya, ya nggak ada nggak ada pabriknya, ya dibuatlah dari alam sekitar gitu ya. Oke, ini kita lewat saja ya. Desain merupakan sebabnya memunculkan pabrik-pabrik ya atau industri-industri yang menopang atau mendukung perubahan-perubahan media gitu ya. Nah, salah satunya di tahun 30 muncullah televisi ya, dulu masih hitam putih, dan untuk membuatnya juga wah ini memerlukan dana besar, memerlukan skill, memerlukan keterampilan, memerlukan asa otak bagaimana membuat desain ini menjadi sebuah desain produk ya yang bisa menjawab persoalan-persoalan manusia gitu ya. Itu kan sampai akhirnya 100 tahun kemudian ya, sekarang ya mungkin dari tahun 30 ke 2021 ya belum 100 tahun lah, mungkin 80-90 tahun. Perubahannya begitu cepat ya, dalam waktu satu abad itu memang ini kita abad yang luar biasa ya. Coba kita lihat aja di pertemuan kertas itu di tahun 300 ya di Cina ya, sebelumnya masih papirus 2000 sebelum Masehi. Tapi dari tahun 30 ya, dari surat kabar itu beralih ke digital tuh hanya butuh waktu 70 sampai 80 tahun ya. Jadi begitu luar biasanya perkembangan kita ini ya. Saya juga nggak tahu 30 tahun kemudian bagaimana temuan-temuan baru lagi ya. Mobil dulu sebelumnya pakai gerobak, kemudian mobil pakai bensin, pakai pengemudi. Sekarang mobil yang diciptakan Tesla ya, tanpa pengemudi. Kemudian bahan bakarnya dari listrik ya. Dan mungkin 20 tahun kemudian bahan bakar dari solar cell bisa jadi ya, dan itu sesuatu yang niscaya itu berarti benar-benar bisa terjadi gitu ya. Oke, selanjutnya, nah ini kejadian informasi membuka Indonesia menjadi berhubungan ya secara sosial di seluruh dunia, mengubah landscape bisnis ya,
termasuk strategi periklanan gitu ya. Oke. Nah, seperti apa strategi periklanan? Eranya sekarang itu adalah era digital ad ya. Sebetulnya walaupun sudah dimulai di tahun 2000-an ya, 20 tahun yang lalu ya, tapi mungkin sekarang era digitalnya sedang puncak-puncaknya. Plus ada pandemi tahun 2020 yang membuat orang semakin apa ya, terbuka gitu kan. Wah, ternyata digital melesat ya setelah semasa pandemi ya, ketika orang-orang nggak bisa keluar di rumah, mau beli ini, beli itu, mau lihat ini, beli itu nggak bisa. Akhirnya larinya kemana? Larinya ke media yang bisa dilakukan dari dalam rumah tanpa perlu keluar, dan itu namanya digital gitu ya. Nah, ini yang sesuatu yang luar biasa gitu ya. Oke, internet menghadirkan conversation ya, pembicaraan, menciptakan bentuk komunikasi yang interaktif, di mana si internet ini menggeser pola penggunaan media oleh pemirsa ya. Secara tidak langsung perancang komunikasi berikan harus menyusun ulang strategi media dan eksekusi. Jadi gini, dulu ya tahun 80 sampai 90 ya, sebelum ada televisi yang secara masif ya. Jadi sebelum tahun 90 itu televisi hanya satu ya, TVRI, dan waktunya terbatas gitu kan. Kita hanya bisa lihat iklan ya, dan iklannya juga terbatas juga. Kemudian bentuknya iklannya baru dua ya, media cetak dan televisi ya. Cetak itu nanti outputnya dalam bentuk koran, majalah, flyer, brosur ya, semua yang berbau cetakan itu namanya media cetak ya, termasuk billboard, termasuk spanduk dulu udah ada gitu, tapi dalam bentuk cetakan gitu kan. Kemudian yang kedua televisi ya, karena salah satunya televisi yang menyiarkan secara interaktif ya, walaupun nanti di turunannya televisi ada video, ada bioskop, ya ada film ya, di mana iklan juga bisa disisipkan ya di games ya. Nah, tapi bentuknya masih satu arah. Kita hanya bisa melihat iklan di koran atau di TV secara satu arah, yang kita nggak bisa kasih komen, kita nggak bisa langsung pesan ya. Tapi kita sekarang iklan itu dua arah ya. Misalkan lagi di apa, lagi buka Facebook, tiba-tiba ada iklan, terus kita klik, iklan langsung keluar dan langsung ada pemesanan, atau ada langsung diarahkan ke Tokopedia, ke Bukalapak ya, ke online shop ya, di mana Anda nanti bisa langsung pesan ya, asalkan sign in ya, punya akun ya. Atau misalnya kalian sedang buka di IG, tiba-tiba muncul iklan, di situ kalian bisa nge-like, bisa ngasih komen, bisa nge-share, dan nah itulah bentuk-bentuk apa, komunikasi terkini gitu ya. Nah, oke lanjut. Pada akhirnya para ahli menciptakan terminologi baru, yaitu new media. Nah, udah mulai kebayang ya. Oh, jadi ini maksud mata kuliah ini. Kalian akan diberikan wawasan tentang new media. Namun dalam proses panjangnya nanti ya di semester ini, ya nanti saya akan memaparkan terminologinya. Tadi kalian sudah tahu, oh new media itu ini ya, perubahan dari dulu ya, contoh botol Coca-Cola yang hanya selembar kertas informasinya, kemudian setelah 130 tahun menjadi media digital gitu ya. Nanti itu namanya new media. Nah, namun di 130 tahun itu ada terminologinya, ada prosesnya ya. Nah, itu yang akan kalian dengar selama satu semester ini ya. Oke, terakhir ini ya, new media merupakan studi tentang sebuah medium komunikasi yang secara luas terintegrasi ke dalam sebuah jaringan atau internet ya, dalam bentuk media elektronik ya. Jadi teorinya seperti ini gitu ya. Kemudian quote ya, tetapkan hati dalam mendesain iklan bertujuan membuat hidup manusia menjadi lebih baik. Tadi yang dikatakan Widagdo ya, di ujungnya seperti ini gitu ya. Oke, ini hanya sebagai quote saja, dan itulah gambaran singkat ya, gambaran singkat tentang introduction tentang multimedia. Oke, demikian gambarannya ya. Ya, saya stop dulu. Oke.